Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan masuk ke bab 4 ya, tentang virtual mesin pada VMware. Di sini pada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, membuat VMware. Langsung saja kita masuk ke VM-nya ya. Nah, di sini kita akan klik yang create a new virtual machine. Lalu di sini kita pilih yang typical recommend. Lalu kita next. Nah, di sini kita langsung next saja. Lalu kita beri username-nya. Lalu di sini kita langsung next saja. Nah, lalu kita next. Nah, di sini kita bisa untuk di sini kalian bisa memilih untuk RAM size-nya ya. Nah, di sini saya akan memilih 10 GB saja. Lalu kita next. Nah, di sini kita ke custom hardware-nya. Nah, teman-teman bisa untuk menyetingnya sesuka teman-teman ya. Tapi saya akan menggunakan yang 2048 ya. Lalu kita close. Nah, kita finish. Ketika finish, nanti otomatis VM kita akan start Ubuntu-nya. Jadi di sini kita sudah start otomatis ya. Lalu kita tunggu beberapa saat. Di sini kita sudah masuk ke proses installnya ya. Nah, untuk proses installnya Ubuntu itu sama persis dengan yang sudah kita bahas pada saat instalasi Ubuntu di VirtualBox. Nah, kalau misal teman-teman lupa step-by-stepnya, bisa nonton video bab 2-nya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Zoom. Misal nih di VirtualBox teman-teman mau nge-zoom. Nah, kan teman-teman menggunakan yang namanya skip mode ya. Nah, kalau di VMware caranya gini. Kita klik view, lalu kita pilih yang script quest ya. Lalu di sini ada keep aspect ratio straight. Lalu kita klik. Nah, di sini sudah jelas. Lalu kita bisa login ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk Nah, di sini kita akan mengcloning virtual mesinnya ya. Nah, kita klik sini. Lalu kita pilih yang manage. Nah, di sini ada tulisan clone ya, teman-teman. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Atau tidak, teman-teman bisa klik kanan, lalu manage, dan kita clone. Nah, di sini jika sudah, kita langsung next saja. Nah, saya akan memilih yang the card start in the virtual machine. Nah, lalu kita next saja. Lalu di sini kita akan create a like down atau enggak, tapi saya akan menggunakan yang create a full down. Nah, kita lalu langsung next saja. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti username-nya. Nah, atau tidak, kita bisa mengganti menjadi Ubuntu 2. Nah, lalu kita finish. Nah, kita close. Nah, jadi kita sudah mengcloning Ubuntu 1 ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengcloningnya. Lalu kita close. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu yang tadi pertama. Jika sudah, kita akan membahas yang snapshot virtual machine. Nah, snapshot ini yaitu nanti kita bisa menandai status suatu VM. Kemudian nanti ada perubahan, kita bisa kembali ke status sebelumnya. Misalkan sekarang ada server yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita ingin merubah perubahan pada server tersebut. Tapi kita takut nanti ketika melakukan perubahan nanti servernya malah error. Jadi sebelum melakukan perubahan kita bisa tandai dulu statusnya. Kemudian nanti kita melakukan perubahan dan ada error, kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan sangat mudah. Langsung saja kita ke VM-nya. Nah, di sini kita bisa klik sini. Lalu kita klik snapshot. Di sini teman-teman bisa ke kalau kalian mau melihat snapshotnya, bisa klik kanan, lalu kemudian snapshotnya, kemudian snapshot. Nah, di sini kita pilih yang snapshot, lalu kita ke snapshot manager. Nah,
kita bisa lihat ya bahwa kita mempunyai default VM, di mana default VM ini adalah snapshot yang baru saja kita buat tadi. Lalu kita close. Ini saya akan coba mengetik clear dulu ya. Kita enter. Nah, di sini kita tampilannya masih kosong ya teman-teman. Lalu kita ketik ls dulu. Nah, kita enter. Kalau kalian mau melihat snapshotnya, bisa klik kanan, lalu kemudian snapshotnya, kemudian snapshot. Nah, di sini kita pilih yang snapshot, lalu kita ke snapshot manager. Nah, kita bisa lihat ya bahwa kita mempunyai default VM, di mana default VM ini adalah snapshot yang baru saja kita buat tadi. Lalu kita close. Di sini eksporannya sudah selesai ya. Lalu kita cek dulu di file. Kita ke dokumen. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada Ubuntu VMware OV. Nah, kalau VMware itu hasil eksporannya tidak hanya satu file, beda dengan VirtualBox. Kalau VirtualBox hanya satu file ya. Nah, kalau mau import